wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita adalah Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Pada Bapak Ibu jemaah KSMM yang ingin bertanya, 2 orang saja Pak ya. Sebelum kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dari yaitu Majelis Mushola Al-Ikhlas Kampung Bantan. Begini Pak Ustadz, saya mau bertanya karena tadi Pak Ustadz menceritakan yaitu ke bulan astronot. Ini saya ada membaca di suatu media itu di bulan Ramadan ada yang bertamasa ke bulan Pak Ustadz. Katanya di bulan itu tidak wajib berpuasa, tapi nanti setelah kembali ke bumi baru wajib. Tapi itu kan disengaja Pak. Jadi kalau yang disengaja itu kan tidak bisa diganti katanya kan gitu kan Pak, kalau disengaja. Nah ini macam mana pula Pak Ustaz? Jadi jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekali lagi Ustaz. Satu lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton film India ceritanya percintaan. Nonton film Mandarin ceritanya Cina ngamuk. Waktu muda pacaran begadang semalam suntuk, sampai-sampai bibir pun digigit nyamuk. Zaman dulu Pak Ustaz gelap-gelapan, nyamuk banyak. Jadi begini Pak Ustaz, saya sebelum sholat juga di Masjid Nuruda, saya duduk, kawan buka kaset, baca Quran itu kan. Saya kok dengar di situ ada kalimat gini Pak Ustaz, barang siapa yang menyakiti hati yang baku, kata Allah, maka dia akan kuberi hajat. Nah Pak Ustaz, saya pernah pergi ke Aceh. Ada seorang wanita menangis di samping saya. Saya tanya kenapa menangis. Rupanya dia diceraikan sama suaminya dulu di Jakarta di Batam. Kenapa bercerai? Dia bilang suamiku pacaran aja Pak, jadi dicerai. Oh begitu. 5 tahun yang lalu itu pun katanya Pak, masih teringat sakit hati dulu Pak. Ya saya pikir-pikir Pak, Quran tadi dijelaskan barang siapa yang menyakiti hati yang baku maka akan kuberi hajat, benar gitu kan? Wah suami ini kena hajat. Tapi suami punya dalil Pak, suami boleh punya istri 2 atau 3. Nah saya tanyakan sama tuan tadi, katanya macam mana Pak kalau gitu? Jadi nikahkan, karena kalau gak dinikahkan dia akan terjadi perzinahan. Semua punya dalil. Nah jadi saya tanya sama Pak Ustaz, Pak Ustaz ini Pak, kira-kira pendapat Bapak bagaimana Pak? Kalau saya dalilnya dalil nggak tahu aja Pak. Tanya tuh, bagaimana Pak? Nah, itulah pertanyaan saya Pak Ustaz. Demikian, ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi yang pertama, ini memang pertanyaannya yang unik. Ya kan, Bapak ini pernah baca gitu Pak ya. Di mana tadi Pak? Di koran. Ya kan? Bahwasanya ketika Ramadan nanti mau bertamasyalah tadi itu ke bulan.
bertamasya ke bulan. Supaya apa? Supaya nggak dapat tadi itu perintah puasa. Jadi memang kalau ditengok literaturnya saya belum tahu, jadi belum bisa memastikan. Itu pribadi saya kan Pak, karena saya belum baca sebelum bisa melihat. Jadi Bapak Ibu, ketika manusia tadi itu dimanapun dia berada, dia posisinya masih hidup di alam dunia ini, walaupun dia pindah ke bulan, kan begitu, tetap jatuh kewajiban untuk berpuasa itu Pak. Kenapa? Karena dia masih hidup. Yang nggak wajib tadi itu kalau dia sudah mati. Kenapa? Itu tadi, idza mata ibnu Adam, apabila meninggal anak Adam, ingkoto, terputus, illa bitalas, kecuali 3. Kenapa terputus? Inilah tadi yang menjadi perdebatan khilafiyah. Ya, terputus itu karena apa? Orang yang udah mati nggak sholat lagi, nggak bisa sholat lagi. Orang yang udah mati tak bisa puasa lagi. Orang yang udah mati nggak bisa ngaji lagi. Maka ingkoto, terputus. Kecuali illa bitalas, kecuali 3. Shadaqatun jariyah, al ilmu yuntafa'um bih. Baru yang ketiga, waladun sholih yad'ulah, doa dari anak yang sholih yang mendoakannya. Berarti kalau dia mendoakannya, dia masih hidup. Kalau dia udah mati, dia nggak bisa mendoakan lagi. Maka Pak, masih tetap ada kewajiban Pak, walaupun nanti dia nyampe ke bulan. Ya Pak ya, ini yang pertama. Bapak yang belakang awak ini memang kalau aku ceramah di FKSMM dia nggak pernah absen. Bukan hadirnya, ngasih pertanyaan. Pakai pula tadi itu dalil. Ya. Dalilnya apa? Ustadz, ada perempuan jumpa di Aceh 5 tahun lalu Pak ya. 5 tahun lalu. Dia diceraikan sama suaminya. Sebenarnya udah ada jawaban Pak, nggak apa-apa adik diceraikan sama suami adik, masih ada abang. Jadi agak lega dia Pak. Jadi dalam kajian Islam gini Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, dalam Islam tadi laki-laki itu boleh dia menikah lebih dari 1. Kalau bahasa kita namanya poligami. Perempuan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau bahasa kita namanya poliandri, nggak boleh. Kalau laki-laki boleh. Makanya di Padang tuh bilang dia, udah, ya, buyuang di sana udah, istrinya 2, biasa 2 itu, udah di sana 2, udah di sana 2 biasa, buyuang di sana 3 istrinya, 3 biasa, 3 tangguang lah dia bang, ampe sunnah Rasul katanya. Jadi kenapa kok tadi itu dalam Islam laki-laki dibolehkan, perempuan tadi itu dilarang? Jawabannya sederhana. Kenapa? Saya Bu, istrinya 4 atau 7. Ya, 7 lah dulu atau 6 lah tuh. 7 lah ya kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat,
malam Sabtu, malam Minggu, balik lagi malam Senin di situ. Jadi 7 ini Bapak Ibu, mohon maaf, hamil dia tahu anakku. Tapi kalau perempuan suaminya 5, suaminya 5, suami pertama, suami kedua, suami ketiga, suami keempat, suami kelima. Hamil ibu, anak siapa? Begitu, wah pesek, iki anakku iki pesek. Kan? Rupanya satu lagi bilang, nampak, wah kulitnya hitam, mohon maaf hitam. Yang hitam dari yang kita berlima ini cuma aku, berarti anakku ini. Jadi susah nanti tak tahu di mana nasabnya. Itulah aturan dalam Islam itu tadi. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian tadi Islam, cerai itu halal. Halal, Pak. Tapi paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Ustaz? Karena memutuskan tali silaturahim itu tadi. Maka paling dibenci sama Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itulah tadi namanya berumah tangga. Disatukan antara laki-laki dengan perempuan. Jasadnya aja udah beda, Pak. Tapi beda tadi, Pak. Jangan hanya kita beda, mohon maaf, ketika enaknya aja, Pak. Aku mohon maaf, pinginlah menikmati tubuhmu istriku. Terasa nikmat kita. Tapi yang beda dari perbuatannya, yang beda dari tingkahnya, akhlaknya, kita nggak bisa menerima juga. Inilah yang bahaya. Maka disitulah tadi, menyatukan yang beda supaya ada nikmatnya. Coba bapak lah sukanya sama laki-laki juga, cemana? Cemana Pak? Ya pedang lawan pedang, Pak. Ibu sukanya sama perempuan juga, nggak memberikan manfaat. Maka yang memberikan manfaat itu memang yang beda-beda. Cemana Ustadz? Ini Pak, lampu bisa hidup. Kenapa? Karena negatif sama positif akur. Akur, Pak. Toa kita ini, Pak, bisa hidup. Kenapa? Negatif positif akur. Jadi hidup tuh harus akur-akur. Apalagi Ustadz? Mohon maaf, Bang, izin Bang, udah menikah Bang? Oh belum, cepet lah, udah mau kiamat. Jangan ngaji-ngaji aja. Tanya Ustadz Samsir, nikah itu, ya Ustadz Samsir, ibadahnya itu pahalanya separuh agama. Berarti masih setengah kamu. Yang setengah-setengah itu nggak enak. Makanya masuk Islam tuh full, ya kan? Makanya tambah lagi, ya kan Bu? Bu, kalau masuknya setengah-setengah nggak enak kan? Nah Bu? Kan Ibu? Nggak berani jawab. Begitu juga lah Pak. Kita ini supaya tadi itu harmonis. Memang begitu Pak, satukan tadi, akurkan. Ya kalau suaminya tadi itu kasar, ibu lah yang halus. Kalau misalkan tadi itu istrinya yang kasar, bapak lah yang halus. Jadi Pak, mohon maaf bapak awak tadi, ya sebenarnya kalau sudah kejadian ya qadarullah Pak. Masalah perempuan sakit hati. Perempuan sakit hati. Iya, masalah sakit hati atau tidak sakit hatinya Pak, ya kan? Ya namanya ada tadi itu pertemuan, pasti ada perpisahan. Enggak kan cerai Pak? Ditinggal mati pun sakit hati juga. Sakit hati. Pasti ada rasa juga, ya Allah, sama tadi, kenapa kok Pak cabut ya Allah suamiku ya Allah, cepet kali, rasanya belum lagi ya Allah. Pasti, tapi sakit hatinya beda itu tadi.
Kenapa kita sakit hatinya? Belum lagi ya Allah, aku menyenangkan bojoku ya Allah. Belum lagi ya Allah, aku bisa ya Allah mengubah pola sifatku ya Allah yang jelek yang dia inginkan ya Allah. Sakit hati juga Pak. Kenapa belum tercapai itu tadi? Jadi seperti itu. Jadi memang dalam hidup itu banyak yang namanya romantika. Romantika. Hidup tuh Pak, apa pesan Rasul kepada Abi Dzar? Wahai Abi Dzar, perbaiki perahumu. Kenapa? Lautan itu sangat dalam. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam bahtera rumah tangga yang kita jalani ini, setiap masalah itu harus kita hadapi. Jangan nggak kita hadapi. Belajar kita dari perahu Pak. Kita masalahnya kan Pak masih Senin Kemisnya kita. Senin Jumat. Tapi perahu itu Pak, tengok tiap hari di pantai pun dia kena goyang juga Pak. Apalagi di tengah. Tapi karena dihadapinya Pak, selamat dia. Maka hidup itu kalau ada masalah dihadapi. Jangan tadi itu dipendam. Kalau dipendam-pendam sakit, dihadapi Pak. Bismillah kan, insya Allah pasti barokah hidup kita Pak ya. Jadi Pak memang solusinya tadi Pak. Tapi sayang udah 5 tahun lalu. Kalau misalkan semalam Bapak bilang aku nggak apa-apa lah jadi saksi. Baik Bapak Ibu ya, ini saja mungkin setawar sedingin. Mohon maaf karena memang Pak jam 9 saya ada jadwal lagi Isra Mi'raj sama Dewan Masjid Indonesia Kota Medan. Jadi saya doakan Bapak Ibu sehat semuanya, murah rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.